Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, pagi ini kita masuk pada kauniyah seri ke-8, yaitu rizki Allah dari bumi. Kita akan berbicara mengenai mukadimah seperti biasa, kemudian saya akan jelaskan tentang kulit bumi yang terperbaharui. Kemudian bagaimana energi yang berupa uap dari panas bumi dapat kita manfaatkan. Kemudian energi minyak dan gas bumi yang berupa liquid dan gas dapat kita manfaatkan. Dan begitu juga kekayaan yang berupa bebatuan maupun mineral yang kita bisa tambang. Begitu juga air yang kita akan eksploitasi. Oleh karena itu, pada mukadimah yang pertama saya ambil Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhan nasu budu robbakumul ladzi, wahai manusia, ubudu, sembahlah Tuhanmu, ya. Robbakum itu dari sebetulnya Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum. Nah, ini yang penting. Telah menciptakanmu, karena khalaqo itu fi'il badi, khalaqakum telah menciptakan kalian, dan alladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu atau sebelum kalian, la'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa kita memang wajib beribadah karena kita adalah diciptakan oleh Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah, maka tentunya pantaslah kalau kita harus beribadah kepada Allah. Jadi pentingnya bahwa manusia diciptakan untuk beribadah bukan berarti bahwa Allah itu kok tiba-tiba menuntut untuk mengibadahi Dia. Tapi Allah menyatakan di sini, kalian telah kami ciptakan. Begitu juga orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau kalian mau bertakwa, ya sembahlah aku, begitu. Ya, sembahlah Tuhan kalian, yaitu aku. Jadi penting ini Al-Baqarah ayat ke-21 itu kita pahami, ya. Dan ini diseru kepada seluruh manusia. Begitu juga di Al-Baqarah ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Nah, firasang itu adalah hamparan. Nah, kemudian ada yang mengatakan bumi ini jadi datar. Nah, itu yang salah. Hamparan di sini karena dari yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, tersedimentasi, tererosi menjadi datar, sehingga manusia enak hidup di hamparan tersebut, gitu ya. Wasama binaan, dan langitnya digambarkan sebagai atap, gitu. Wa anjala minas sama ima'ang, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit itu. Fa akhraja bihi minas samaroti rizqal lakum. Dia menghasilkan, dia itu dalam hal ini hujan itu menghasilkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Lakum fala taj'alu lillahi andadau. Oleh karena itu, janganlah maka janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Artinya jangan kalian itu melakukan kesyirikan. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Alima ya'lamu ta'lamun. Jadi kamu mengetahui. Jadi tidak ada di sini bahwa dasar mengapa kita harus melakukan kesyirikan. Karena apa? Karena Allah selain telah menghidupkan tadi, ya, yang telah menciptakan kita, kalian, dan orang sebelum kamu juga telah menyediakan
berbagai rizki yang ada di bumi, telah menghamparkan untuk kita bisa huni dengan nyaman, tidak perlu di bukit-bukit, di gunung-gunung, tetapi di daerah yang sudah Allah hamparkan, begitu. Jadi kurang apa begitu Allah berpikir kepada supaya kita berpikir ya, supaya kita berpikir sehingga kemudian kita menjadi mengetahui bahwa apa-apa yang ada di atas muka bumi dengan ilmu pengetahuannya kita ini menjadi pantaslah untuk tadi beribadah di ayat sebelumnya, beribadah kepada Allah selain telah menciptakan, menyediakan rizki, menyediakan tempat, begitu. Begitu juga di ayat ke 22-nya di sini dikatakan tadi bahwa kalian ini tidak bisa lagi untuk mengelak. Bahkan di Al-Luqman ayat ke-20 di ayat berikutnya setelah ini saya akan tunjukkan sebetulnya kita ini dengan jelas dengan ayat Al-Baqarah 22 saja bahwa kita ini tidak boleh mengadakan tandingan. Artinya kita tidak perlu takut kepada atasan karena yang memberi rizki adalah Allah. Tidak perlu takut kepada pekerjaan karena yang memberi rizki adalah Allah. Kita tidak perlu takut masa depan yang terlalu jauh karena rizki kita sudah disediakan oleh Allah. Tetapi kalian harus beribadah, itu yang paling penting dari Al-Baqarah ayat ke-22 ini. Jadi ayat ke-22 ini kalau kita pahami ya, bukan hanya air hujan hanya sebagai bagian daripada proses untuk menumbuhkan buah-buahan saja, tapi juga dengan air ini kita bisa hidup. Tanpa air maka kita tidak bisa mendapatkan kehidupan. Bahkan NASA saja itu kalau mencari planet juga yang dicari planet yang mengandung air. Karena air itu sumbernya, maka di sini dijelaskan di Kauniyah di Al-Baqarah 22 ini bahwa air inilah asal muasalnya yang kemudian diproses dari darat diuapkan ke langit, dari langit kemudian digeser, setelah digeser dijatuhkan di depan rumah kita, di tanah kita, di sawah kita, di kebun kita sehingga kita punya buah-buahan. Kemudian itulah yang menjadi rezeki bagi kita. Buah-buahan pun kalau ditanam satu bisa jadi 700 ya. Contohnya misalnya buah kurma. Buah kurma dari satu biji jadi satu pohon kurma, dan satu pohon kurma sekali berbuah itu bisa 700. Begitu juga buah-buah yang lain, misalnya buah jambu dari satu biji sekarang kalau sedang berbuah berapa banyak, begitu juga buah mangga dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan lah bagi manusia untuk mensekutukan Allah. Tidak ada alasan. Karena apa? Dapat kita lihat bahwa rezeki itu sudah begitu mudah Allah siapkan kepada kita. Tanah yang sudah dihamparkan juga untuk kita. Dan kemudian langit juga sebagai atap. Maksudnya sebagai shield. Sebagai penahan apabila ada meteor yang jatuh. Terbakar dahulu di udara. Atau yang disebut kita misalnya sederhananya adalah langit. Dan dari langit itulah kemudian kita bisa menikmati cahaya sinar matahari diproses menjadi hangat oleh udara yang ada di sekeliling kita, kemudian menjadi foton dan sebagainya yang kemudian menjadi manfaat bagi kita. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan dari Al-Baqarah ayat ke-22 itu kita membuat tandingan kepada Allah atau kesirikan. Jadi jelas, satu bahwa kita harus beribadah, kedua kita tidak boleh sirik begitu. Nah, oleh karena itu dengan baru 2 ayat ini saja, Al-Baqarah 21 kemudian Al-Baqarah 22 aja, tidak ada alasan bagi manusia. Makanya yang tadi diseru adalah manusia. Ya ayuhan nas, seluruh manusia atau wahai manusia itu harus beribadah kepada Allah, dan kemudian kita diminta untuk mengetahui, untuk membaca kauniyah ini, kemudian kita mencoba untuk melihat bagaimana sampai itu menjadi rizki bagi kita. Dalam hari ini rizki bagi kita ini dimulai paling sederhana yang mudah dipahami oleh manusia manapun,
termasuk manusia yang tidak perlu sekolah ke perguruan tinggi, itu misalnya adalah dari proses air ya, dari proses air, dari air hujan yang kemudian Allah buat dengan cara air menguap. Nah, kemudian diteruskan di Luqman ayat ke-20 ini, saudara bisa lihat bahwa alam taro anallaha sakhara lakum, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan lakum untuk kepentingan kalian ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi, wa asbagha, dan menyempurnakan alaikum bagi kalian apa ni'amahu, nikmatnya, zahiratan wa batinatan, apa yang lahir, yang terlihat, apa yang tidak terlihat, yang batin. Wa minan nasi ma yuzadilu, dan di antara manusia ada yang membantah fillahi, tentang Allah atau tentang keesaan Allah, bi ghairi ilmi wala hudan wala kitabin munir. Jadi tanpa ilmu pengetahuan ya, bi ghairi ilmin wala hudan, atau petunjuk ya, hudan, wala kitabin, tanpa kitab, munirin, yang memberi penerangan. Jadi di sini kebalikan dari cerita yang tadi. Sudah kita disuruh beribadah, sudah kita ini disuruh untuk mengerti bahwa Allah menyiapkan rizki, menghamparkan bumi untuk kehidupan ya. Kemudian sekarang ditanya lagi, kamu perhatikan ya. Jadi tidakkan itu sebetulnya suruhan. Kamu perhatikan bagaimana kebutuhan manusia itu telah Allah siapkan atau Allah tundukkan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan menyempurnakan, semua Allah sempurnakan. Nikmatnya itu menjadi sempurna. Perlu api, disiapkan minyak dan gas bumi. Perlu energi listrik, disiapkan panas bumi. Perlu mineral, ada di dalam tanah, di pertambangan. Perlu mineral yang dimakan oleh tumbuhan, disiapkan. Cukup dengan ditambah air, disedot dengan menggunakan akar, semua bisa jadi ya. Tapi anehnya gitu ya, di antara manusia itu masih ada yang membantah. Membantah tentang Allah itu bukan hanya membantah tentang bahwa proses kauniahnya saja, tetapi juga tentang keesaan Allah pun ada yang berani membantah. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu bukan esa, juga bukan hanya keesaan, tapi apa yang Allah tunjukkan pekerjaannya dalam bentuk kauniah pun banyak yang menolak, bahwa itu dianggap kalau rizki adalah rizki diri sendiri, hasil usaha sendiri. Padahal sebetulnya rizki datang dari Allah yang telah Allah sempurnakan di sini. Nikmat ini telah Allah sempurnakan, baik yang lahir, yang kelihatan, yang terasa, baik yang batin. Misalnya perasaan tenang, perasaan gembira, perasaan kita ini menjadi mudah untuk mau bertakwa, yaitu berupa hidayah. Itu semua datang dari Allah. Itu bagian daripada rizki. Jadi rizki itu bukan hanya lahir, termasuk juga batin ya. Itu dibantah oleh mereka. Padahal kalau mereka belajar ilmu pengetahuan tidak mungkin dibantah. Padahal kalau mereka membaca kitab itu tidak mungkin dibantah gitu. Nah, mari kita lihat, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita lihat tentang, kalau tadi mukadimah, kulit bumi yang terperbaharui. Kulit bumi yang terperbaharui ini kalau kita baca surat An-Naml ayat ke-88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung. Watarol jibala tahsabuha. Gitu. Jamidatan. Yang engkau kira tetap di tempatnya. Dia diam, itu tidak berubah. Jamidan. Wahia tamuru marosahabi, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Sahabi itu awan ya, seperti berjalannya awan begitu. Jadi sebetulnya batu itu berjalan.
Sebetulnya gunung itu berjalan. Sebetulnya tanah kita, plate ini berjalan. Apa yang kita berdiri, rumah ini berjalan. Bahkan ilmuwan mengatakan tektonik plate ini berjalan 3 mm setahun. Mereka bertabrakan, begitu. Ya. Dan memang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa ada plate yang dulunya di sini bergerak menjadi di sana, yang asalnya di darat menjadi di laut, asalnya di laut menjadi di darat, dan sebagainya. Dan itu terbukti secara ilmu pengetahuan bagi mereka yang mau belajar. Kan masalahnya juga banyak yang tidak mengerti bahwa bumi ini memang berjalan. Hanya membaca di Al-Quran An-Naml 88 dikatakan gunung-gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Cuma kalau awan punya kecepatan. Kecepatannya sangat cepat. Misalnya 30 km per jam, 20 km per jam. Sementara bumi atau gunung berjalannya hanya beberapa milimeter per tahun pula. Jadi berjalan tetapi lambat begitu. Sampai manusia tidak bisa melihatnya. Gitu. Karena umur manusia cuma 100 tahun berarti bergeraknya cuma beberapa saja. Nah, dengan ilmu pengetahuan itu bisa tahu ini asalnya dari mana, posisinya di mana. Ilmu pengetahuan ini bisa menjelaskan itu semua. Oleh karena itu ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada otak-otak manusia jangan dianggap sebagai ilmu duniawi yang tidak memberi manfaat. Ini kesalahan nih. Bahwa kalau Ustadz mengatakan bahwa carilah ilmu akhirat. Bahwa ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu di perguruan tinggi itu dianggap bukan ilmu akhirat. Bahwa itu bukan dianggap ilmu dari Allah. Salah total itu. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang datang dari Universitas Islam Nasional atau UIN saja. Tapi dari IPB, dari UI, dari GAMA, dari ITS, dari ITB sekalipun itu adalah ilmu pengetahuan yang juga harus dipahami oleh kita sehingga mudah memahami An-Naml 88. Coba kita lihat gambar yang ini. Dari sini kita lihat ada plate, ada oceanic plate yang bergerak ke kiri yang menujam ke bawah, kemudian bertabrakan dengan continental plate yang warna putih sehingga akibat tabrakan itu terjadi panas, batu dengan panas menghasilkan panas, panasnya naik ke atas menjadi lava dan jadi gunung, berjajar menjadi pegunungan. Di sebelah kanan misalnya dapat kita lihat. Akhirnya setelah laut sebelah kiri, sebelah kanannya ada berjajar pegunungan. Contohnya di Sumatera ada namanya Bukit Barisan. Sehingga pergerakan plate ini ada yang bertabrakan. Ya, sebelah kanan ini ada yang tertarik seperti kemarin pernah ada kejadian misalnya sebuah tempat di Myanmar sana ada tanah membelah, itu bisa karena itu ketarik satu sama lain. Tapi kalau di selatan Pulau Jawa dan Sumatera itu terjadi tumbukan masuk seperti di gambar sebelah kanan sehingga terjadi pegunungan. Kalau di Sumatera tadi ada Bukit Barisan, kalau di Jawa itu ada misalnya mulai dari Kamojang, dari pesisir selatan itu, mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur itu ada gunung berjajar begitu. Dan itu diperoleh dari tabrakannya tektonik plate ini. Jadi dapat kita lihat di sini ya. Di sebelah kiri ini misalnya dari pergerakan-pergerakan tadi ya, kemudian menghasilkan gunung dan lava di atasnya, jadilah Bukit Barisan ya begitu ya. Nah, di situ ada yang tertarik ya, sehingga di situ bisa juga keluar magma, maka bisa juga keluar magma di laut itu ada. Jadi bukan hanya di darat kita bisa lihat lava. Bukan hanya di darat ada air panas keluar, tapi di laut pun bisa ada air panas keluar, begitu. Bisa keluar magma. Nah, di gambar kanan ini saya ulangi di sebelah kanan itu ada Bukit Barisan begitu di situ. Yang berjajar diakibatkan ada pertabrakan antara oceanic plate dengan continental plate di situ karena bertabrakan kemudian menghasilkan gesekan, gesekannya menghasilkan panas, panasnya naik ke atas sehingga saudara bisa lihat di situ bahwa terjadilah gunung-gunung baru, bahkan yang namanya Krakatau itu dalam waktu tidak terlalu lama dari sekarang pun masih tumbuh. Nah, Krakatau dan sebagainya itu menghasilkan magma seperti di gambar ini ya, ada magma
ada keluar, magma itu mengeras menjadi batuan keras, igneous rock, seperti batuan granit, batuan gabbro, batuan yang keras-keras itu, yang sekarang dipakai di rumah-rumah mewah atau di hotel-hotel, dan kemudian kalau dihancurkan nanti dia bisa jadi sedimen. Ya, kalau sudah jadi sedimen, terhancurkan, terkompaksi jadi batuan-batuan sedimen yang ada pori-porinya yang bisa diisi minyak dan gas dan panas bumi, kemudian terpanaskan menjadi metamorf atau seperti yang kita kenal dengan yang namanya marmer. Dia itu batuan keras tapi masih ada pori. Kalau kita jatuhkan itu yang namanya air kopi, maka dia masih berwarna itu dengan marmer. Tetapi kalau kemudian nanti dia terpanaskan jadi magma lagi, jadi batuan beku lagi, batuan beku seperti granit, itu kalau di atas granit, kalau kita masukkan lagi seperti tadi air namanya kopi, tidak akan masuk karena granit benar-benar tidak berpori. Begitu, itu batuan yang sangat keras sehingga mahal, dan itu baru dimanfaatkan saat ini karena zaman dahulu belum ditemukan bagaimana cara memotongnya. Sekarang dengan teknologi potong yang bagus, kita punya batuan-batuan beku yang keras tadi menjadi indah. Bahkan batu-batu ali yang kita buat itu banyaknya dari batuan beku ini. Baik ada yang berwarna hitam, berwarna biru, berwarna merah, berwarna macam-macam seperti ruby, ya, seperti macam ini dari batuan ini, batuan yang keras. Bahkan kalau mau mempertandingkan batu yang bagus, di antara batu digesekkan. Yang bagus itu biasanya ya batuan beku yang betul. Kalau dibandingkan dengan batuan lain pasti menang, misalnya dengan batuan sedimen, ya. Sementara batuan metamorf lebih keras dari sedimen, tetapi dia masih lebih tidak sebagus ignis. Dan begitu berputar. Ini berubah dari magma ke igneous rock, ke sedimentary rock, kemudian ke metamorf. Cuma kita tidak tahu karena ini umurnya jutaan tahun. Karena ini berubah, batu ini kalau kita lihat di rumah, di depan jalan, batu tetap. Dari batuan beku tetap batuan beku, dari batuan sedimen tetap sedimen. Nah, mari kita lihat. Ternyata benar. Ini kalau kita lihat di gambar ini, bahwa batuan yang di bawah berupa magma itu akan naik, kemudian bergesekan begitu, dan naik ke atas nanti jadi batuan beku. Batuan-batuan beku ada yang di sebelah pantai selatan Jawa misalnya, kita bisa dapat temukan banyak sekali, ya. Kemudian nanti kalau batuan metamorf kita menemukan di bagian pinggirnya, ya. Kemudian suatu hari masuk lagi ke bawah, terpanaskan, akan jadi lava lagi. Begitu berputar searah dengan jarum jam, ya. Menjadi lava lagi, menjadi batuan beku lagi, kemudian tersedimentasi lagi atau metamorf, masuk ke bawah, ya. Kemudian menjadi lagi batuan yang cair menjadi magma lagi. Begitu seterusnya. Siklus bebatuan ini terjadi. Cuma umur kita cuma 100 tahun, tidak bisa melihat secara satu cycle saja pun tidak begitu. Ini bergerak dengan ukuran jutaan tahun, begitu berputarnya jutaan tahun, ya jelas tidak pernah kita lihat. Seolah-olah batuan yang kita lihat itu adalah tetap adanya. Dari batuan beku tetap batuan beku, batuan metamorf tetap batuan metamorf, batuan sedimen tetap batuan sedimen, karena itu umurnya adalah jutaan tahun, begitu, ya. Ini adalah siklus dari bebatuan yang terjadi. Cuma karena kita tidak bisa menjelaskan secara langsung, secara fakta. Tetapi ahli-ahli geologi dengan sangat mudah bisa menunjukkan di mana itu dan posisinya di mana, pantasnya muncul di mana. Nah, mari kita lihat sekarang analogi bahwa dari batu yang permukaan akan masuk ke bawah, dan kemudian sampai kita tahu akhirnya ada inner core, ada outer core, dan kemudian ada lapisan kulit di bagian atas yang tipis. Kulit bagian atas yang tipis itu sebetulnya hanya yang kita hidupi sekarang, yang di situ ada minyak, ada gas, ada panas bumi, cuma di bagian kulit. Kemudian bertabrakan, ada trans, dan kemudian turun ke bawah, kena panas dari inner core dan outer core itu, menjadi punya lapisan yang panas tadi, menghasilkan kemudian di permukaan nanti ada panas bumi atau ada pegunungan, ada lava begitu yang keluar, tapi juga ada yang menujam, ada yang bertabrakan, persis seperti bergantinya kulit manusia. Yang ketiga,
Mari kita lihat energi panas bumi, di mana energi panas bumi itu diperoleh karena bumi ini bergerak, bertabrakan satu sama lain, seperti halnya di Indonesia, bertabrakan di selatan Jawa, selatan Sumatera itu bertabrakan, sehingga pertabrakan itu menghasilkan energi panas. Nah, energi panas yang kita miliki ini dimanfaatkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu ini kita sebut akibat pergerakan lempeng itu kita sebut sebagai nanti adalah kalau kita lihat di gambar yang ini plate tectonic prosesnya itu pergerakan tadi menghasilkan panas ya. Panasnya akan keluar, kita pakai misalnya di Garut, di kaki Gunung Papandayan begitu ya. Kemudian di tempat-tempat lain di Cipanas, di Ciater dan seterusnya, atau kita bor langsung masuk ke dalam menuju ke titik batu yang panas seperti sekarang kita lihat di Derajat, kita lihat di Kamojang dan sebagainya, kita bisa menghasilkan panas. Dan panas inilah yang kemudian kita pakai untuk penggerak turbin energi panas bumi ya. Jadi akibat pergerakan proses tektonik ini kita akan bisa memanfaatkan menjadi energi panas bumi. Nah, oleh karena itu apa yang kita lihat sekarang, kita bicarakan itu adalah baru kulit. Kulitnya yang ada di daratan itu kira-kira tebalnya kira-kira 35 km, di bawah lautan 5 km. Sementara itu bumi sendiri dalamnya 3.450 km. Selubung bumi 2.900 km. Sementara kita memanfaatkan baru sisi kulit bumi. Di bagian dalam ada inner core, ada outer core, itu belum kita bisa manfaatkan. Apalagi selubung bumi juga yang lebih dekat ke kulit bumi, belum. Kita baru bermain di kulit bumi. Jadi kita belum apa-apa ya. Kulit bumi itulah yang kita manfaatkan, bukan dari kedalaman yang dalam tapi dari kedalaman yang baru dangkal, karena alat teknologi pengeboran kita juga belum terlalu dalam. Panas bumi paling 2.000-3.000 meter. Sementara minyak dan gas itu bisa 10 atau sampai 12.000 meter. Tapi itu pun masih kecil dalam satuan kilometer begitu ya. Masih terlalu sedikit. Jadi kita ini belum bisa masuk ke tengah-tengah bumi ya. Teknologinya macam apa pula yang bisa menembus panas terlalu tinggi itu. Jadi tidak mungkinlah kita bisa menaklukkan bumi judulnya itu, atau menghancurkan bumi. Jadi jangan khawatir orang lingkungan bahwa kita tidak menghancurkan bumi. Kita baru bermain-main di kulitnya saja gitu. Bumi ini terlalu kuat untuk dihancurkan, terlalu kuat untuk ditaklukkan. Kita ini bukan apa-apa, kita tidak perlu sombong. Kita ini hanya bagian kecil. Kita hanya bisa memanfaatkan seperti misalnya di sini geotermal ya. Di geotermal ini kita memang bisa manfaatkan. Apa yang bisa kita manfaatkan? Air panas yang naik ke permukaan itulah yang kalau dibor langsung naik ke atas, itu yang bisa kita manfaatkan. Bahkan kalau itu berupa uap, lebih enak lagi. Sementara itu datangnya dari samping, dari air-air yang dingin, dari samping itu masuk ke bawah, kemudian ke tengah kena wajan yang panas ya, dari wajan yang panas naik ke permukaan. Jadi sebetulnya panas bumi itu yang menyediakan hanya wajan panasnya saja. Sementara airnya tetap diperoleh dari posisi yang lebih tinggi. Jadi kalau gitu peran hutan di sekeliling resapan air hujan yang masuk dari hutan sekeliling itu menjadi penting. Jadi sekeliling Kamojang itu wajib, sekeliling Derajat itu wajib gunungnya dipelihara, sekeliling Dieng itu wajib gunungnya dipelihara. Untuk apa? Untuk mendapat suplai air. Untuk mendapat suplai air dari sampingnya. Kalau tidak ada airnya bagaimana ada panas yang bisa dibawa oleh air. Jadi suplai air pegunungan ini menjadi penting. Nah, orang-orang kemudian tidak tahu dibabat gunungnya, dipakai untuk pohon-pohon yang pendek seperti sayuran. Hancurlah sudah sumber air yang masuknya. Maka panas bumi itu harus kemudian nambah sumur. Itu namanya make up well. Dilakukan teman-teman di Kamojang, oleh di Derajat, setiap sekian tahun harus ngebor tambahan sumur. Karena apa? Sumur yang ada berkurang kemampuannya. Akibat apa? Gunungnya makin digunuli oleh masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat untuk supaya energi panas buminya dapat dimanfaatkan secara sustain, secara panjang umurnya, itu harus dipahami oleh masyarakat. Gunung-gunung sekitar energi panas bumi harus
dipelihara begitu. Kalau tidak, bagaimana kita punya sumber air sebagai pembawa panas? Nah, ini sebagai contoh, akhirnya kita injeksi sebelah kiri ada sumur injection ya. Setelah panas itu kita manfaatkan dari steam atau dari uap yang keluar kita harus injeksikan ke sebelah kiri, reinjection well itu. Dimasukkan airnya, hasil kondensasinya ke dalam lubang. Dan kemudian masuk ke dalam, dipanaskan, keluarkan di steam well, dimasukkan ke turbin, turbinnya jadi listrik, kemudian dikondensasi, dimasukkan lagi ke bawah, berputar. Jadi PLTP ini mencoba untuk bisa sustain ya, menghasilkan listrik dengan cara ada turbin yang kita pakai, dengan turbin yang berputar akibat ada uap tadi berputar seperti ini, jadilah dia listrik. Di sebelah kanan ada coil dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik inilah yang kemudian disebarkan kepada masyarakat. Bersyukur harusnya dengan adanya teknologi panas bumi ini, sehingga memanfaatkan panas bumi, dan ini sudah lama dimanfaatkan, sudah lebih daripada 100 tahun lalu. Bahkan di Indonesia, di Kamojang itu tahun 83, 35, udah 40 tahun yang lalu lebih. Di Derajat juga tahun 94 ya. Sudah lama ada di Indonesia ya. Sejak tahun 94, 83, masih ingat 83 orang Filipina datang ke Indonesia belajar tentang panas bumi. Sekarang Filipina sudah lebih banyak daripada Indonesia panas buminya. Seperti biasa, Indonesia itu dulu hebat banget gitu ya. Menjadi pionir di segala seksi ya. Baik di migas maupun di panas bumi. Nah, diteruskan bahwa kalau kita lihat petanya saat ini, lihat bahwa Amerika paling besar, Filipina kedua, bukan Indonesia. Indonesia malah menjadi ketiga gitu ya. Disebabkan oleh apa? Karena mereka serius. Padahal negara mereka lebih kecil daripada Indonesia. Sumber dari panas bumi pun masih banyak Indonesia. Coba Indonesia terhalang tadi oleh ketidaknyamanan, masyarakat tidak menerima untuk melakukan pekerjaan. Teman-teman dari panas bumi pun sering terhalang di lapangan. Untuk masuk area pengeborannya juga sering terhalang oleh izin ini, izin itu yang sebetulnya itu cukup merepotkan gitu ya. Ditambah lagi dengan monopoli harga jual kepada PLN-nya juga dimonopoli oleh PLN sehingga nilai jualnya rendah, maka para investor di panas bumi menjadi sulit untuk berkembang, sehingga lama-lama kalah oleh Filipina sekalipun, selain oleh Amerika. Padahal sebetulnya kita bisa memiliki sumber panas bumi yang jelas tidak merusak lingkungan, yang jelas tidak menghasilkan CO2. Mari kita lihat energi minyak dan gas bumi. Nah, energi minyak dan gas bumi ini kalau kita lihat makin areanya gede, yang hitamnya gede berarti cadangannya makin gede. Contohnya di sini Venezuela 300 miliar Venezuela itu. Kemudian Saudi Arabia 266. Begitu ya, 266. Besar sekali ya. Kemudian Venezuela 300 ya, tetangganya ada Kuwait, ada Irak ya. Kuwait kira-kira 100-an, kemudian Irak 100 sekian, kemudian Irak 100 sekian, 150, 140. Kalau digabung ditambah lagi dengan Rusia yang puluhan miliar barrel, ditambah Kanada, ditambah Amerika ya, makin besar saja. Sementara Venezuela sebetulnya sudah lebih besar daripada Arab ya. Produksinya saat ini hanya seperti Indonesia, 600.000 barrel. Karena di sana dilakukan embargo oleh negara maju karena Venezuelanya melakukan yang namanya nasionalisasi. Nah, itu juga berbahaya bagi Indonesia. Sekarang menasionalisasi perusahaan migas yang terusir dari Indonesia. Ada Exxon sudah keluar, BP sudah keluar, tinggal sedikit yang ada di Papua ya. Kemudian ConocoPhillips, kemudian Totals dan sebagainya sudah pada keluar. Kita juga berbahaya, kita makin sulit untuk melakukan eksplorasi. Tapi kita lihat sekarang mana Indonesia di peta ini, posisinya pun kecil. Kita cuma 3 miliar barrel sebelah kanan bawah itu. 3 miliar, orang lain 300, kita 3 miliar. Jangan menganggap bahwa kita ini kaya akan migas. Kita punya minyak dan gas, tapi kita tidak sekaya orang lain gitu loh. Jangan salah persepsi. Menganggap bahwa kita kaya minyak dan gas sehingga minyak dan gas kita ini harus murah.
dijualnya entar dulu. Kita ini impor sekarang, itu negara importir, bukan negara OPEC lagi, bukan eksportir lagi. Kita ini zaman dahulu, zaman Pak Harto masih 1.600.000, kebutuhan 350.000. Ya jelas kita bisa ekspor sebagian. Sekarang kebalik, kebutuhan kita 1,5 juta, begitu. Jadi khawatir kita dengan Indonesia. Mari kita lihat sekarang peta dunia lagi, bahwa di sini ada receipt to production atau R2P. Di situ ada CIS atau yang warna hijau itu cukup tinggi, ya. Bukan CIS, itu adalah Amerika Latin yang hijau. Karena apa? Karena itu ada Venezuela. Sebelumnya di situ Middle East yang tengah, gitu ya. Ya Venezuela yang hijau itu lebih tinggi. Karena apa? Produksinya kecil, risetnya ya memang tidak sebesar Jazirah Arab ya. Paling besar sih kalau secara negara, tetapi secara area hebat lah. 300 tadi miliar barrel. Tapi karena produksinya kecil, jadi dia nonjol besar. Dia bisa sampai di atas 120 tahun minyak yang ada baru bisa habis gitu ya. Sementara di Middle East itu kira-kira 60 tahun. Indonesia itu cuma 11-12 tahun. Minyak yang ada kalau diproduksi dengan rate atau dengan produksi yang sekarang ada, itu tidak akan lebih daripada 12 tahun. Mudah-mudahan saja anak-anak kita yang sekarang bekerja di industri migas bisa melakukan eksplorasi dengan baik ya. Para pengambil keputusan di Jakarta juga aware bahwa dia harus melakukan eksplorasi. Dengan demikian, maka cadangan minyak dari negara-negara Timur Tengah yang berumur kira-kira 60 tahun itu mungkin itu suatu hari nanti akan berubah ya, sesuai dengan eksplorasinya seperti apa, begitu. Nah, jadi khusus untuk Venezuela dia bisa sangat tinggi karena produksinya kecil, yaitu kira-kira pada tahun 2000-an ditemukan cadangan yang cukup signifikan sehingga dia bisa terjadi kenaikan cadangan sementara produksinya tetap rendah. Nah, itu adalah cadangan minyak dunia yang jumlahnya walaupun itu adalah data 2018 tapi kemudian ini akan relatif tidak berubah ya dengan sekarang. Ini adalah cadangan minyak dunia yang kita miliki saat ini. Nah, mari kita lihat lagi berikutnya apa yang terjadi apabila minyak dunia ini petanya kita geser kepada urusannya dengan gas misalnya. Nah, kalau gas ternyata memang benar bahwa di Middle East itu ya tetap masih paling tinggi karena di situ ada Qatar yang sedang jor-joran ya. Kemudian ada Yaman, ada Oman ya cukup jor-joran. Selain sebelah kirinya itu ada Rusia itu ya. Sedikit di bawah daripada Middle East, kemudian di sebelah kanannya kita memiliki juga itu di daerah Afrika ya. Jadi artinya Rusia ini memang membuat peran yang sangat penting terutama untuk Eropa, sehingga ketika kemarin terjadi sesuatu antara Eropa dan Rusia yaitu perang Ukraina, maka akan terasa betul sampai ada salah satu negara di Eropa bisa blackout gitu ya. Jadi cadangan gas ini juga sangat menarik ya. Mereka ada yang sampai 100 tahun. Sementara kita mungkin ya masih lebih baik lah kira-kira 30-an sekian tahun kalau Indonesia gitu ya tentang gasnya. Tetapi tetap aja bahwa walaupun gasnya masih ada, kebutuhan gas dalam negeri begitu tinggi, maka impor daripada gas terutama LPG yang dipakai oleh keluarga itu cukup membebani pemerintahan kita gitu ya. Karena apa? LPG yang kita impor juga itu bisa menggerogoti hasil devisa yang kita miliki dari industri yang lain. Mari kita lihat objektif dari reservoir yang kita miliki itu isinya apa? Isinya adalah hidrogen dan karbon atau hidrokarbon. Hidrokarbon itu ada pada tubuh manusia. Hidrokarbon dan oksigen. Begitu juga pada tumbuhan. Hidrokarbon dan oksigen. Oleh karena itu kalau ada kayu, hidrokarbon dan oksigen dibakar bisa menghasilkan api, bisa. Tetapi kurang panas dibanding kalau kita menggunakannya minyak tanah. Dibanding kalau menggunakannya LNG. Dibanding kita kalau menggunakannya LPG. Begitu.
Nah, oleh karena itu hidrokarbon ini sudah Allah siapkan di bawah tanah dengan cara bahwa dulunya hidrokarbon dan oksigen ini kemudian masuk di dalam tanah bertekanan bertemperatur, oksigennya kemudian hilang, teroksidasi, bereaksi, yang tinggal hidrokarbonnya. Hidrokarbon inilah yang nanti berupa ada metan begitu C1 seperti ini, kemudian ada etan C2, ada propan, ada butan dan sebagainya, yaitu yang komponen karbonnya cuma 1, 2, 3 begitu ya. Akibat itu maka hidrokarbon ketemu oksigen lagi di karburator motor nanti akan terbakar menghasilkan tekanan tenaga, kemudian merubah tenaga itu membuat engkol motor berputar, memutar daripada ban-bannya bergerak, jadilah mobil bergerak, jadilah motor bergerak begitu. Dan itulah penyebab daripada kita bisa mencari hidrokarbon. Yang tadi yang metan, etan, propan itu C1, C2, C3, C4. Kemudian C4, C5, C6-nya itu adalah kondensat. C7 ke bawah ini yang disebut sebagai crude oil, sebagai minyak mentah. Crude oil itu nanti dengan refinery bisa menjadi bensin, bisa menjadi minyak tanah, bisa menjadi solar, bisa menjadi aspal yang paling kentalnya begitu. Nah, itu dari C7 ke bawah. Tetapi C7 ke bawah termasuk metan, C1, C2, semuanya ada di dalam tanah bersama-sama. Oleh karena itu, ketika kita memproduksikan, nanti keluar bersama-sama seluruh komponen ini. Ada komponen ringan, ada komponen berat. Yang komponen ringan menjadi gas LNG atau LPG, sedangkan komponen-komponen beratnya nanti akan atau dari crude oil itu bisa menjadi bensin, solar dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika sebuah sumur itu mengandung C3, C4 kita sebut nanti menghasilkan LPG yang tinggi. Kemudian kalau C1, C2 itu nanti menghasilkan LNG. Kedua-duanya kita sebut sebagai sumur gas. Sumur yang bisa menghasilkan LNG atau LPG. Sementara kalau yang kita hasilkannya C7, kita sebut sebagai sumur minyak. Begitu. Jadi kita lihat itu hanya dari bentuk fisiknya. Berupa liquid disebut sumur minyak karena sebetulnya mengandung C7 dan ke bawah. Begitu. Nah, sedangkan C5, C6 dan seterusnya itu adalah yang kita sebut sebagai produk dari crude oil. Ketika masuk di refinery nanti kita akan bisa mendapatkan ada minyak gitu ya. Maksud saya minyak tanah, ada apa disebutnya, ada bensin, ada solar yang nanti saudara bisa tinggal beli saja di SPBU. Pada prinsipnya komponen-komponen dari metan, etan, propan ini atau dari C1, C2 yang ringan ke yang banyak ini semuanya bersama-sama ada di dalam tanah dengan cara kita melakukan pengeboran, membuat lubang supaya minyak dan gasnya itu naik ke permukaan. Naik ke permukaan kita tinggal memanfaatkan. Ada yang kemudian kita bisa kirim seperti LNG sampai ke Korea, sampai ke Cina, sampai ke Jepang gitu. Ada yang kita pakai di dalam negeri seperti LPG atau C1, C2, C3 atau C4 ini gitu. Ada juga yang kita bisa manfaatkan, kita kirim ke Cirebon, kita kirim ke Cilacap, kita kirim ke Dumai untuk menghasilkan minyak tanah, bensin, solar dan sebagainya. Kemudian baru dikumpul di Padalarang, kemudian ditarik oleh truk pergi ke SPBU, dan dari SPBU kita tinggal memilihnya mau apa, mau beli gasnya, mau beli bensinnya, mau beli solarnya dan sebagainya itu. Tapi pada prinsipnya semua ini ada di bawah tanah. Ini semua ada di bawah tanah bersama-sama dan manusia tinggal memakainya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini semua tinggal make, Allah sudah siapkan. Sudah melepas oksigen dari hidrokarbonnya sehingga hidrokarbonnya menjadi murni. Hidrokarbon yang murni itu hanya tinggal mengeksploitasi naik ke permukaan. Begitu. Jadi oleh karena itu manusia sebetulnya
sangat enak sudah, seperti tadi di dalam Al-Baqarah 22 itu sudah disampaikan, kita Luqman 30 juga kita sudah disiapkan. Di mana mereka berada sebetulnya? Mereka beradanya di bawah tanah atau yang tadi kita sebut sebagai kulit bumi. Kulit bumi itu bagiannya hanya di bagian permukaan. Dan manusia pun sekarang hanya mampu sampai ke bagian permukaan tadi. Bagaimana caranya untuk bisa mengetahui di mana ada yang namanya minyak dan gas? Caranya seperti saudara lihat, kalau ibu-ibu misalnya mau menggunakan alat untuk mengetahui apa yang ada di dalam perut, nah kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam tanah yang kita sebut sebagai seismik. Tapi sebelum masuk ke seismik, saya masih ingin menjelaskan kembali bahwa yang namanya hidrokarbon adalah sebuah energi yang siap pakai, yang sudah Allah siapkan. Sebuah energi yang kita tinggal mengambilnya. Bagaimana cara mengambilnya adalah berada di bawah tanah yang bentuknya seperti mangkuk ke bawah. Seperti mangkuk ke bawah, seperti apa mangkuk ke bawah itu? Yaitu seperti sebuah mangkuk yang berhadap ke bawah, itu akan ada minyak dan gas. Mengapa demikian? Kalau mencari air memang kita mencari mangkuk yang menghadap ke atas. Karena air selalu turun ke bawah. Karena air turun ke bawah, maka mangkuk atau gelas yang menghadap ke atas itulah yang kita cari. Kalau saya misalnya di hutan mencari rumah, dari rumah mencari dapur, dari dapur mencari gelas, dari gelas kemudian mencari apakah ada isi air atau tidak. Itu pantasnya kalau kita mencari air. Tetapi kalau mencari minyak dan gas sebaliknya. Kita mencari batuan yang bentuknya seperti mangkuk atau gelas menghadap ke bawah. Kemudian setelah kita temukan barulah kita bor. Dari hasil bor itu kemudian bisa tahu isinya minyak atau gas. Belum tentu ada. Oleh karena itu kita harus memiliki investor yang mau beresiko apabila kita ngebor tidak dapat, tidak apa-apa. Tapi satu kali ngebor bisa 10 juta, 20 juta, sampai 100 juta dolar. Bayangkan kalau 100 juta dolar ngebor ternyata tidak ada isinya. Dan kemudian perusahaan tersebut harus keluar kembali dari area tersebut setelah 10 tahun. Adakah di Indonesia? Itu yang jadi masalah. Jadi makanya terpaksa kita harus mengundang International Oil Company (IOC), sebuah perusahaan internasional yang mau datang ke Indonesia untuk mengambil resiko melakukan eksplorasi. Dan ini tidak mudah. Dipikirnya gampang. Para nasionalis-nasionalis yang tidak mengerti engineering menganggap bahwa eksplorasi dilakukan aja oleh kita sendiri. SDM-nya ada, kemudian perusahaannya ada, tinggal uangnya. Uangnya kan kita bisa pinjam. Siapa bilang? Tidak mudah gitu ya. Oleh karena itu, kita lihat tempatnya ada di mana. Ini tempatnya. Memang gambarnya harusnya seperti mangkuk ke bawah. Tapi kenyataannya saudara bisa lihat bahwa ini hasil seismik. Seperti ibu-ibu, saya ulangi, seperti ibu-ibu tadi ingin tahu bayi di dalam perut. Maka caranya menggunakan USG. USG itu bisa tahu 10 cm, 20 cm di bawah kulit. Sehingga kita tahu ada anak sudah berbentuk, ada hidungnya, ada kakinya. Dari mana bisa tahu? Taunya adalah karena frekuensi suara yang nempel ke tulang maupun ke kulit atau ke daging berbeda. Sehingga kita bisa lihat denyut jantungnya, kita lihat kulitnya, kita lihat tulangnya, kita lihat kaki. Tetapi itu tidak bisa terlalu dalam, itu hanya beberapa senti. Maka untuk mencari minyak dan gas harus 5.000 meter, bukan senti lagi. Nah karena 5.000 meter itu cukup dalam, maka yang dilakukan suara dipasang di atas berjajar yang disebut sebagai peledak. Suaranya kemudian diturunkan ke bawah,
pantulannya seperti hanya USG dapat menggambarkan bentuk di bawah tanah. Oleh manusia kemudian dikasih garis-garis penghubung yang frekuensinya sama. Sehingga seolah-olah ada bentuk lapisan-lapisan seperti kue lapis. Dari kue lapis itu maka kita bisa lihat di mana pantas kita ngebor. Mau di sini, di yang tengah, atau di kiri ya. Lapisan-lapisan itu di mana titik-titik ini, arah-arah atau sumur-sumur bor itu ditanam-tanam itu, supaya kita mendapatkan di kedalaman hampir berapa, dapat diperkirakan di posisi mana kita ngebor, supaya uang kita itu menjadi lebih terarah untuk mendapatkan minyak dan gas. Begitu. Oleh karena itu, posisi minyak gas baik yang ada di darat maupun di laut ya, kita kejar di laut, terpaksa kita menggunakan platform yang harganya juga mahal, ratusan juta begitu. Dan begitu juga yang di darat kita bor, begitu juga yang di laut ya, dengan menggunakan teknologi yang makin canggih di laut, makin lautnya makin dalam gitu ya, makin mahal lagi. Di situ kalau kita terbang di Jakarta Utara malam-malam sering lihat ada flare ya, ada api di laut-laut Pulauan Seribu. Itu artinya apa? Itu platform-platform yang harus mengeluarkan api kecil, yang lainnya gasnya kita kirim ya. Jadi di bor ada platformnya. Contohnya nih ada fixed platform yang kedalamannya bisa 300 meter, tentunya lebih tinggi daripada Eiffel yang cuma 210 begitu. Begitu juga nanti dengan 300 meter air itu bisa juga kita bisa lebih dari 300 bisa, tapi nanti alatnya bukan yang fix seperti ini. Yang fix itu terlalu mahal kalau kita pakai untuk sumur-sumur yang lebih daripada 300 meter air ya. 300 meter air, bayangkan. Saya ulangi lagi tadi Eiffel cuma 210. Nah, proses pekerjaannya mulai proses pengeboran juga karena sumurnya tadi dalam 5.000 meter, 3.000 meter dan seterusnya. Alatnya pun jadi berat-berat ya. Pekerjaannya pun menjadi panjang pipanya juga 30 feet kali 3 itu hampir 100 feet atau 30 meter, sehingga rig ini menjadi tinggi. Alat pengeboran ini menjadi tinggi ya, cukup tinggi, bisa 50 meter tingginya atau lebih gitu ya bahkan. Nah, kemudian alat-alat pengeboran dengan berbagai fasilitasnya ini bisa ngebor sampai lubangnya itu horizontal sebelah kanan bawah ini, bahkan bisa bercabang-cabang. Begitu juga ketika di laut ya, lubang kita ini bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Bahkan bisa horizontal cukup jauh. Kalau di situ ada di pantai tidak bisa, agak menjauh ya kita ngebor di bawah hotel begitu. Kemudian di laut bercabang-cabang ya. Tentunya ketika jauh dari laut dan mahal pasang di laut, kita ngebornya di darat, kemudian disebut ERD ya, Extended Reach Drilling. Kita ngebor ke arah jauh seperti gambar sebelah kanan. Itu bisa cukup jauh ngebornya, sampai di mana kita bisa ngebor supaya lebih efisien, supaya bisa kita menjangkau reserve atau cadangan yang kita miliki. Nah, kekayaan di laut itu ya, ternyata laut itu 71% dibanding permukaan bumi. Jadi darat itu berarti hanya 29%. Kalau kita lihat yang tertinggi 11 km, yang terendah itu 11 km. Terendah itu artinya laut, palungnya paling dalam. Sementara yang dalam-dalam laut itu tidak pernah kita eksploitasi. Dan itu 71% laut dan 29% itu daratan. Dan daratannya pun kita hanya pada ketinggian di bawah 2000 meteran kira-kira. Di laut juga kita hanya menggunakan yang paling dalam itu tadi kira-kira 300-an meter. Oleh karena itu ini masih opportunity di laut itu yang masih luas. Masih opportunity. Nah, oleh karena itu disiapkanlah teknologi. Mulai teknologi yang dangkal, yang menengah ataupun yang sangat dalam. Saudara melihat nih ada Apple yang setinggi itu, ternyata dibanding pekerjaan kita yang jauh lebih dalam ya. Kita jauh pekerjaannya lebih sulit daripada membangun Apple. Nanti ketika minyak di bawah sudah ada, minyaknya itu dikumpul pada sebuah FPSO ya, floating storage offloading gitu. Kemudian nanti kapal-kapal pengangkut ngonek ke alat processing tadi untuk diangkut begitu. Complicated memang akhirnya dari pekerjaan pengeboran dan produksi di platform pun diproses dengan alat-alat khusus tadi FPSO. Di FPSO itu kemudian nanti baru ditransfer ke tanker ya, loading namanya.
Dan itu bukan pekerjaan murah, ini teknologi mahal. Sehingga kembali lagi tadi, kita terpaksa harus kerjasama, harus kooperatif, bukan kompetitif ya dengan negara-negara pembawa investasi. Mohon maaf karena kita harus sadar posisi kita ya. Dalam industri migas yang begini mahal ini, posisi kita suka tidak suka masih harus berkolaborasi ya dengan pihak-pihak yang memiliki dana yang cukup ya. Jangan kemudian kita melakukan nasionalisasi buta yang kemudian akhirnya mereka pergi dan kita tidak bisa melakukan eksplorasi lagi, maka masa depan anak cucu kita menjadi berbahaya. Tadi itu umur kita hanya beberapa belas tahun lagi begitu. Nah, lebih parah lagi kalau teknologinya makin maju yang dipakai, ada satelit-satelit di bawah laut ya. Walaupun kita duduk di permukaan tapi di bawah lautnya ada kepala-kepala sumur yang di remote kontrolnya dari ruangan di atas ya. Semuanya di remote dari atas. Kalaupun ada perbaikan harus menggunakan ROV, harus menggunakan remote operated vehicle, sebuah alat menggunakan kamera ke bawah gitu ya untuk melihat dan bisa memperbaiki, semacam ada robot begitu. Semuanya dikontrol secara otomatis dari atas ya. Ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan tidak murah. Apalagi kalau kita lihat kombinasinya seperti ini ya, semua dikonek di bawah laut dan di permukaan kelihatannya seperti tenang-tenang, padahal di bawahnya itu begitu banyak yang harus diurus di bawah laut itu. Nah, ini gambarannya ya bagaimana situasinya di bawah laut itu. Ya begitu jenis peralatannya juga macam-macam yang harus kita miliki begitu. Baik di bawah laut, di dasar laut yang orang tidak bisa turun tentunya. Kalau turun juga itu telinganya bisa pecah. Jadi semuanya ini pakai robot turun ke bawahnya begitu. Bagaimana cara memasangnya, bagaimana cara mengoneknya, bagaimana. Wah, pokoknya ini adalah teknologi yang canggih ya begitu. Yang menurut saya bukan kita mengecilkan kemampuan bangsa sendiri ya, kita untuk menciptakan peralatan-peralatan ini harus bekerja sama, terutama dalam hal pembiayaan ya. Pembiayaan yang harus kita siapkan untuk ini. Laut yang makin dalam ini ada di dalam surat An-Nur ayat ke-40. Tidak ada cahaya di dasar laut. Di situ dikatakan, atau keadaan orang yang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Jadi mau menunjukkan bahwa informasi di dasar laut itu gelap gulita. Karena tidak ada sinar matahari yang bisa nembus karena begitu dalamnya. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah seperti di dasar laut tadi, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Ini untuk menunjukkan kepada orang kafir. Hei orang kafir, kalian itu seperti gelapnya di dasar laut ya. Seperti gelapnya di dasar laut begitu. Yang sementara ini kita tidak pernah tahu di dasar laut itu gelap atau terang. Di An-Nur ayat ke-40, Allah 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan kepada manusia lewat Muhammad. Bayangkan bagaimana kita tidak yakin bahwa namanya Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Nah, contoh di sini di Sumatera, misalnya Pulau Sumatera, ini di bagian belakang itu ada trans ya. Nah, ada palung yang cukup dalam. Ya, palungnya itu di daerah Sumatera itu adalah kira-kira 3.930-an ya. Di Laut Jawa sendiri hanya sekitar 100. Jadi di sini cukup dalam ini palung-palung di situ. Palung-palung di situ juga mengakibatkan seolah-olah bisa tersedot. Oleh karena itu orang-orang Jawa tidak berani bermain-main di pantai selatan, takut Nyi Roro Kidul. Padahal sebetulnya harus takut oleh sedotan dari arus bawah laut, sebetulnya begitu ya. Benar bahwa itu sering terjadi ya. Palung yang terdalam kita tahu hampir 11.000 meter, sedangkan palung di Pulau Jawa, di selatan Jawa itu 7.000 meter, bayangkan. Ya, di samudra itu yang kita ini sekitar 4.000. Laut Jawa sendiri itu yang ada di utara Jawa, maksudnya Laut Jawa itu yang di utara Jawa cuma 100 meter. Sedangkan di selatan Jawa yang namanya Palung Jawa itu 7.000 meter. Maka pantas kita sangat takut untuk bermain-main ke selatan Pulau Jawa gitu. Nah, sementara temperaturnya di dasar laut yang gelap gulita itu bisa sampai -2 ya, temperaturnya dingin sekali.
Mari kita masuk pada bab berikutnya tentang bebatuan, ya. Bebatuan itu sebetulnya kita kelompokkan sebagai kekayaan mineral. Kekayaan mineral di dalam Al-Hadid ayat ke-25 dikatakan, wa anjalna, dan kami menurunkan al-hadida, besi, fihi, di dalamnya ba'sun sadidun, yang mempunyai kekuatan yang hebat, wa manaqi'u, dan yang bermanfaat, linnas, bagi manusia. Maka ada orang yang mengatakan, oh besi itu diturunkan dari langit, bukan datang dari bumi. Bukan, maksudnya diturunkan itu seperti Allah menurunkan. Bukan berarti secara fisik itu diturunkan. Besi sudah ada di dalam setiap komponen batu di bumi ini dengan volume yang variatif. Di tempat tertentu volumenya banyak, di tempat yang lain emasnya banyak, di tempat lain nikelnya yang banyak, di tempat lain kopernya yang banyak, di tempat lain silikanya yang banyak, di tempat lain tanah liatnya yang banyak, begitu. Jadi setiap tanah mengandung komponen yang ada di susunan berkala ini. Di susunan berkala ini ada fer, ada kalsium, ada magnesium, ada besi, ada emas, ada perak gitu ya. Ini semua sudah ada. Sudah ada di dalam Al-Quran bahwa ini semua nanti akan memberi manfaat. Tinggal manusia bagaimana mencoba untuk mengeksploitasi ini di tempat-tempat tertentu tadi yang ada besinya banyak gitu ya. Bahwa nanti itu menjadi pertambangan besi. Yang emasnya banyak disebut pertambangan emas. Bukan berarti emasnya ngebeledeg, bukan. Tetap harus disaring, tetap harus dilepas komponen lain, kemudian diayak, kemudian dipanaskan, kemudian dijadikan emas murni. Begitu juga nikel, begitu juga koper, begitu juga mangan, begitu juga benda-benda lain ya, sulfur dan sebagainya. Di alam ini banyak. Masing-masing, bahkan uranium juga ada, thorium juga ada. Semua di mana-mana ada. Cuma di tempat lain itu mungkin sangat sedikit komponennya, sementara di tempat lain lebih banyak. Selalu begitu, Allah sangat-sangat adil. Ada di tempat tertentu adalah komponen A yang paling banyak, di tempat lain komponen B yang paling banyak. Di Al-Quran disebutnya memang cuma besi, tetapi sebetulnya yang dimaksud adalah seluruh mineral yang ada di susunan berkala ini. Mineral yang ada di susunan berkala ini semuanya adalah memang dibutuhkan begitu oleh manusia. Kemudian kita ekstraksi. Orang atau pekerja yang melakukannya disebut miners ya. Pekerjaan mining ini disebut pertambangan. Nah, pertambangan ini untuk mendapatkan mineral ini bisa berupa batu untuk bangunan. Itu juga pertambangan batu. Bisa nanti menjadi bahan pembuatan semen, asbes, kaca dari silika, begitu bisa ya. Jadi bebatuan yang disebut mineral itu bisa batu untuk bangunan. Ya, bisa bahan pembuat semen atau asbes atau kaca silika dari silika ya. Kemudian juga kita bisa batu yang kita temukan itu jadi perhiasan, digosok indah seperti di selatan dari Sukabumi ya. Saudara bisa dapat bebatuan. Kemudian bisa juga emas, besi ya, kemudian timah, nikel, kobalt, dan lain-lain. Ini semua adalah biji-biji mineral yang bisa kita peroleh dan kemudian dipisah-pisah satu sama lain. Itulah teknologi pertambangan. Kemudian biji mineral jarang, apalagi thorium, uranium, ada semua di Indonesia juga ada. Dipakai untuk energi lagi ini. Ya, tetapi tentunya teknologinya tidak murah. Nah, mineral batu bara sebagai contoh, lihat lapisannya setebal itu. Ini warna hitam itu karena ada hidrokarbon. Walaupun tidak berupa cair. Kalau berupa cair ya itu yang namanya minyak atau gas. Lihat bannya aja segede rumah. Apalagi truknya segede apa itu. Karena begitu besar volume yang harus diangkut. Alat-alat ini gede semua. Begitu juga mineral emas ya. Dari bebatuan ya tidak semuanya 100%. Walaupun ada 1-2 yang berbentuk gelondong seperti tadi itu segede telunjuk tangan begitu ada. Tetapi kebanyakan adalah kita eksploitasi tanahnya kemudian dipisahkan begitu. Kemudian dipisahkan
tanah yang diambil dikeruk dengan alat yang besar, ini segede apa ini ya, kerukannya segede gedung tinggi ini kerukannya. Kemudian kerukan ini dipakai untuk mengumpulkan tanah yang persentase daripada emasnya bisa dapat misalnya 1%, 2% mengandung emas saja udah hebat begitu ya. Udah hebat gitu ya. Misalnya begini ya, sampai kita harus menggerowongi tanah sampai sedalam itu, tujuannya untuk apa? Itu kemudian untuk kita pisahkan emasnya begitu. Akhirnya kita buat sampai dalam gitu. Bahkan sekarang sudah namanya underground. Underground itu di bawah itu berupa gua saja, mengikuti urat emasnya diambil begitu ya. Di bawah tanah tidak kelihatan di atas, tetapi kemudian kita mengambil seluruh bagian daripada bebatuan itu untuk naik ke permukaan, dan di permukaan barulah nanti kemudian dibersihkan, dipisahkan begitu ya. Ini contohnya adalah seperti yang ada di Graceberg ya, di Papua sana, bentuknya seperti ini ya. Betapa besarnya ini yang harus dieksploitasi. Tapi emasnya tidak segede gini gitu. Begitu juga mineral nikel. Sekarang sedang ramai dipakai katanya untuk bahan daripada baterai. Nah, nikel ini. Kemudian begitu juga mineral mangan ya. Mineral mangan juga bagus, mineral untuk perhiasan ya. Perhiasan kita tahu bahwa di situ ada benda-benda yang indah begitu, benda yang indah seperti itu, dan kemudian kita bisa gosok, kita bisa potong menjadi benda-benda yang bagus seperti batu ali ya, seperti batu-batu perhiasan yang paling disukai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Dan ini semua diperoleh dari, contohnya misalnya di selatan selatan Sukabumi. Itu kalau sudah banyak seperti ini bisa kita ekspor. Sering kita ekspor ke Saudi Arabia sana yang suka batu. Begitu juga batu perhiasan, dan pasti ibu-ibu paling suka melihat yang ini, yaitu diamond ya. Ini diamond itu paling indah, dipotong-potong dari berbagai arah sehingga sinarnya bisa mengkilat kemana-mana. Itu yang paling menarik. Termasuk juga ada emas di situ ya. Selain diamond dan emas, atau dikombinasi antara diamond dan emas, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Kombinasi emas dan diamond, dan bisa dipakai untuk kalung, bisa dipakai untuk gelang, bisa dipakai untuk cincin. Kemudian yang terakhir di sini tentang air ya. Air sumber kehidupan itu ada di surat An-Nur ayat ke-43 ya. Ini tentang angin dan hujan. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Saudara bisa lihat di sini dari pantai, kemudian naik ke atas, kena dingin, maka dia bisa menjadi hujan. Begitu. Nah, begitu prosesnya. Jadi pasti di pantai selatan, di pegunungan-pegunungan pantai selatan seperti Ciwidey itu sering kena hujan. Atau di sebelahnya kena cepret hujannya, itu frekuensinya menjadi lebih tinggi. Karena apa? Karena setelah dia naik menjadi dingin, awan kemudian dia menjadi hujan. Jadi pantaslah kalau Bogor juga frekuensi hujannya tinggi. Karena dari selatan Gunung Salak, awan itu naik kemudian hujan. Begitu juga di laut ya. Di laut setelah tinggi kemudian ada flash, ada kilat, kemudian bisa jadi hujan. Siklus ini terjadi dari laut menguap menjadi uap, uapnya bergeser gitu jadi awan, awannya kemudian hujan, hujannya masuk airnya ke dalam tanah, menyerap, kemudian manusia tinggal mengeksploitasi di bagian bawahnya, di bagian dataran yang sudah dihamparkan Allah itu. Berputar seperti itu. Terus menerus ya. Kita tinggal mengebor sedikit saja, kita sudah dapat airnya. Tapi kalau kemudian hutannya digunduli, maka tentunya airnya tidak sempat menyerap ke dalam, tetapi lari di permukaan mengakibatkan banjir. Kemudian kita bilang bahwa ya Allah ketika hujan semoga air ini berkah. Salah. Setiap air pasti berkah. Manusianya yang tidak mampu menampung sehingga air itu menjadi banjir, air itu menjadi bencana.
Jangan sekali-kali kita sugudon sama Allah bahwa ada hujan lebat membuat kita banjir dan itu datang dari Allah. Banjirnya bukan. Allah sudah menyiapkan mekanisme begitu, ya. Oke. Mari kita lihat lagi bahwa di sini Al-Hijr tentang angin dan hujan ini, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Nah, jadi angin juga untuk mengawinkan buah-buahan, dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi yang menyimpan air itu Allah. Kita hanya disuruh menyimpannya pun sudah susah. Gunungnya jadi gunduli begitu. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, ternyata kita tidak akan pernah kekurangan air. Yang kita nikmati itu cuma 0,9%. Air tanah namanya. Bahkan ibu-ibu cuma ngebor air permukaan. 0,1% yang kita manfaatkan. 0,9%-nya untuk pabrik, untuk hotel sampai 600 meter tanah gitu ya. Sementara air yang lain masih banyak begitu. Oleh karena itu kalau kita bicara tanah airku Indonesia, memang tanah dan air itu kalau bercampur jadi makanan. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-95 dikatakan, sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Gitu ya. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Jadi manusia itu asalnya dari mati menjadi hidup, kemudian menjadi mati lagi. Di dalam surat Qaf ayat ke-9 di situ dikatakan, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Jadi tolong kalau ada air hujan, itu kita bilang air itu pasti berkah. Jangan bilang semoga air itu berkah, ya. Itu air pasti berkah. Dan kemudian kita lihat lagi bahwa yang cuma satu bisa satu tangkainya 700 atau bahkan lebih gitu. Jadi memang betapa dahsyatnya dari satu biji menjadi satu pohon bisa jadi beberapa tangkai, satu tangkai bisa beratus-ratus, itu datang dari air, jangan lupa ya. Oleh karena itu ketika kita beramal pun akan seperti ini, dari satu bisa bercabang-cabang karena bisa memberi manfaat. Ketika kita berikan kepada seseorang, seseorangnya punya anak, punya istri, anak punya istri yang sekolah, nanti juga dia jadi manfaat. Itulah yang namanya sedekah kita itu bermanfaat seperti buah-buahan ini, ya, seperti biji-bijian ini. Jadi jangan sampai kita terlena dengan harta yang kita miliki, tapi kita harus siap untuk memberikan manfaat. Apalagi kalau kita lihat kita di Khatulistiwa ya, ada nenas, ada buah-buahan yang indah-indah, ada pisang, ada segala macam, ini semua datangnya dari air. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita kemudian mencoba membiarkan air lari menjadi banjir. Kita harus menyimpannya dengan baik begitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat berbagai jenis biji-bijian itu nanti untuk apa? Tumbuhan dari air ini. Biji itu bisa jadi sebagai benih. Biji juga bisa sebagai penerus keturunan ya, dari berbagai macam jenis daripada macam-macam biji-bijian. Kalau di Timur Tengah itu orang banyak sekali macam biji-bijian. Bisa jadi benih, bisa juga untuk penerus keturunan, dan paling banyak yang dikonsumsi oleh manusia. Yang dikonsumsi oleh burung-burungan cuma sangat sedikit ya. Tapi yang dikonsumsi oleh manusia itu yang paling banyak. Jadi biji-bijian ini konsumsi oleh manusia. Jadi manusia itulah yang paling banyak mengkonsumsi. Ya, jadi kalau ada burung dikasih sedikit saja, kita sebetulnya yang menikmati biji-bijian ini. Ya, semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak memakan biji-bijian ya. Biji-bijian ini sangat hebat. Sebagai penutup saya akan sampaikan surat Ali Imran ayat ke-189 sampai 191 yang sering kita dengar. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada terciptanya langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, adalah sebagai tanda bagi orang-orang yang mempergunakan akal dan pikirannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini Allah maha qadir gitu, maha perkasa,
terhadap segala sesuatu begitu. Dan di sini holqis samawati, sesungguhnya terciptanya langit dan bumi, malam dan siang, laili wan nahar begitu. Li ayatin adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang albab, yang berakal dan pikirannya. Makanya kalau kita tidak, berarti kita dianggap tidak punya pikiran. Lah, itulah orang-orang, diteruskan di situ, itulah orang-orang yang selalu zikir atau mengingat kepada Allah di waktu berdiri, duduk, dan di waktu berbaring. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya. Robbana, nah ini yang paling penting. Ma khalaqta hadza batila, ya Tuhanku, kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi kata-kata Robbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Artinya di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Kitanya aja yang belum mengetahui. Begitu. Robbana ma khalaqta hadza batila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Dankeschön. Hatur nuhun. Sukron lakum untuk saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.